Di masjid serang orang bersikir la ilaha illallah. Bila masuk, yang bawa saya kata, inilah Profesor Wakil Kelaki Nabah dari Malaysia sedang beriadah. Oh ya, duduk. Saya duduk, beliau keluar. Ya, tuang air dalam gelas, kita sama-sama tamu. Kita minumlah air dalam gelas. Apa logiknya itu? Ditunjuk ke belakang orang sedang berzikir. Ya. Yang kuat-kuat itu apa logiknya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya rabitah dengan Abah, tolonglah Abah. Badan saya sejuk. Saya orang kampung, dia profesor dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Sedangkan profesor yang ada di Latifah pun berdebat. Pak Baban kata jangan, apa larang kita berdebat. Alhamdulillah, habis rabitah datang wajah apa dalam keadaan senyum. Saya kata, coba pinjam pennya Profesor. Untuk apa? Saya menjawab jawaban Profesor. Dibagilah pen. Coba minta kertas itu. Dibagilah kertas. Kertas ini, Pak Profesor lihat, kosong. Bolehkah ini dipinjam? Boleh. Bolehkah bungkus pisang goreng? Boleh. Boleh bungkus najis? Boleh. Saya tulislah di kertas itu la ilaha illallah Allah. Coba tolong pinjam di kertas. Tak boleh Pak. Kenapa tak boleh? Tadi Profesor kata boleh. Sebab ada melekat kalimat la ilaha illallah. Kertas selamat. Jadi saya kata, bayangkanlah Profesor, mulut yang mengucapkan, kertas ini melekat dia menjadi mulia. Profesor tak berani pinjam, apalagi mulut yang sedang berzikir sekarang. Sudahlah, kita cerita lain. Malam kami duduk berdua di depan Pak Baban, cerita. Abah mula-mula sakit. Seorang doktor India memeriksa Abah. Ini dari telinga saya sendiri. Boleh rujuk kepada Pak Baban. Keluarlah beberapa yang India itu duduk di depan saya. Katanya, Abah ini bukan sakit. Abah ini luar biasa. Dan dulu keluarlah Abah. Abah masih boleh jalan. Apa dia kata? Abah, jadikan saya murid Abah. Ditalkin oleh Abah. 2 tahun yang lepas, kata Pak Baban, pergi India, dia meninggal dunia. Dibakar. Jangan mayatnya, kainnya tidak terbakar. Lalu telepon Jakarta. Apakah dia masuk Islam? Disiasat-siasat. Oh, dia pernah menjadi dokter spesialis Abah Anom di Tasikmalaya. Teleponlah saya menerima, kata Pak Baban. Saya tak tahu, bilang Pak Baban, tapi ditelekin oleh apa? Nah, coba bayangkan. Mungkin tak sembahyang, mungkin tak puasa, tapi karena keyakinan di saat menyebut kalimat itu, sehingga mayatnya tidak terbakar. Ikhwan dan akhwat kekasih Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya meneruskan tausiah, saya tak lupa mengirimkan salam kepada mursyid kita, Kiai Ahmad Saiful Wafat Tajul Arifin. Semoga beliau terus mendapat limpahan barakah dan secara rohaniah terus membimbing roh para murid-muridnya, karena para nabi, para syuhada dan wali-wali Allah, mereka hidup di dalam kuburnya dan terus mendiri dan terus mendapatkan rezekinya dan mendirikan salat sebagaimana Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam waktu malam Isra dan Mi'raj, didapati sedang sembahyang di dalam kuburnya. Begitulah mursyid kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ayat yang saya awal tadi adalah merupakan doa, yaitu ilahi anta maksudi wa ridho matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itulah tujuannya tarekat karya Naqsabandiyah. Ilahi, ya Tuhan, anta maksudi, engkau yang aku tuju. Bermakna kita sedang terbang untuk menuju Allah, bukan kepada yang lain. Karena kita dari Dia dan kembali kepada Dia. Untuk takarrub, untuk dekat. Orang yang dekat itu adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dekat dengan Allah bukan maknanya bersatu. Jauh dengan Allah bukan maknanya berpisah. Tapi orang dekat dengan Allah adalah yang ingat kepada Allah. Ana ma'abdi idza zakarni, kata Allah, aku bersama hambaku jika dia ingat kepada aku. Dan ayat yang kita baca juga tadi menunjukkan bahawa kita diperintahkan berzikir. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah dalam hatimu dan ucapan, zikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak zikir. Karena zikir roh ibadah. Tanpa zikir maka ibadah itu kosong. Tanpa zikir ibadah tidak ada maknanya. Karena sesungguhnya tanpa zikir bermakna kita bukan tujuannya Allah. Dan tidak ada satu kerja di dunia ini yang merupakan amal yang diperintahkan oleh Allah, berdiri, duduk dan berbaring, melainkan zikir. Kalau yang lain seperti salat yang terikat dengan masa, dengan tempat, dengan keadaan. Kalau tak belum masuk masa, kita tak boleh salat. Tempatnya mesti tempat yang suci, terikat dengan jumlah. Begitu juga dalam keadaan yang suci. Begitu juga haji. Di mana tempatnya haji? Bila masanya haji? Masanya haji adalah 9 Zulhijjah. Tempatnya di padang Arafah. Dalam keadaan memakai pakaian ihram dengan niat. Walaupun 100 tahun tinggal di Mekah, tanpa hadir di padang Arafah waktu wukuf dengan pakaian ihram, maka tidak dikatakan haji. Begitu juga kurban, walaupun ada kerbau, ada sapi hari ini, tunggu hari raya kurban. Tapi zikir kepada Allah. Faidza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Wahyu ayat. Apabila selesai kamu mendirikan salat, maka ingatlah Allah di saat kamu berdiri. Ingatlah Allah di saat kamu duduk. Ingatlah Allah di saat kamu berbaring. Bermacam-macam tafsiran yang dibuat oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan di saat kamu kaya, diambil dalam keadaan berdiri. Mana bila kamu kaya, ingat Allah. Dalam keadaan kamu sederhana, ingat juga Allah. Dalam keadaan kamu miskin juga ingat Allah. Tetapi dengan ditalkinkan kepada kita zikir hobi, maka itulah maknanya. Di mana saja kita berdiri, kita tetap ingat kepada Allah. Di mana saja kita duduk, kita diperintah ingat kepada Allah. Di mana saja kita berbaring, kita diperintah ingat kepada Allah. Alangkah untungnya orang yang diingat oleh Allah. Sehingga saya membaca buku tarekat sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda, sejarah Malaysia dijajah oleh British, sejarah Filipina dijajah oleh Spanyol. Tujuannya adalah untuk kristenisasi.
Maka seorang daripada Belanda Snorkelnya telah disekolahkan di Mekah, telah disekolahkan di Arab, dan dia telah mendapatkan ilmunya. Apa ilmunya? Selama kita berjuang dalam penjajahan menggunakan senjata untuk menjadikan mereka Kristen, yang melawan kita adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berzikir kepada Allah, dia yakin bahwa dia bersama Allah. Maka bila dia bersama Allah, dia tidak akan takut kepada apapun, karena tidak akan terjadi apapun kalau bukan karena izin Allah. Maka marilah kita serang mereka, kita katakan mereka sesat. Sehingga minda orang Melayu, minda orang Filipina, minda orang Malaysia diracun dengan kata torekat itu sesat. Sehingga bila kita sebut torekat, lari bermacam-macam tuduhan. Padahal bila kita cakap torekat, dia adalah kaidah cara berzikir. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, waridho kamatlubi, untuk mendapat keridhaan Allah. Hidup yang diridai oleh Allah, nikmat subhanallah. Mereka ridha dan Allah ridha. Dan orang yang diridai oleh Allah ini berhak untuk mendapatkan surga Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai roh yang suci, kembalilah kau kepada Allah dengan reda dan diridai. Masuklah kamu bersama hamba-hambaku di dalam surga. Siapa dia yang dimaksud hamba-hamba itu? Yang dimaksud dengan hamba-hamba itu dia kita minta di dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Saya umur 47 tahun baru menyadari, setelah saya ditelakin tarekat Naksabandia, bahwa di dalam sembahyang itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan para mursyid tarekat yang mutabarah. Karena mursyid tarekat yang mutabarah, kalau kita seperti apa sampai kepada Rasulullah, Jibril dan kepada Allah, maka itulah yang kita maksudkan. Maka rugilah orang-orang yang tidak mendapat bai'ah. Man mata la bayatun unuki mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengalami bai'ah di lehernya, matinya laksana mati jahiliyah. Kenapa mati jahiliyah? Sebab bila Allah katakan padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mereka tak kenal mereka, dan mereka yang ada di sana tak kenal dia. Karena di saat sembahyang, kemana dia robita? Sifatnya umum, tetapi orang UKN sangat beruntung. Begitu siratal ladzina an'amta alaihim, nampak wajah mursyid dari Abah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itulah yang kita minta kepada Allah, supaya kita berada bersama mereka menuju Allah. Belum selesai, di padang mahsyar masuk mahkamah Allah, apa kata Allah? Wa dzikal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Pergilah, masuklah dalam surga beramai-ramai bersama rombongan. Maka orang yang tak mendapat bai'ah adalah orang yang rugi. Di dunia tak punya kelab, di akhirat juga dia tak punya kelab. Di dunia tak punya rombongan, di sana juga tak punya rombongan. Itu kerugiannya. Maka terkapai untuk sab yang mana di akhirat nanti bersab-sab, kemana dia pergi. Jadi beruntunglah orang yang dipertemukan oleh Allah dengan seorang mursyid yang seorang wali yang mursyida, yaitu Kiamat Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mahabbataka wa ma'rifatak.
Kita minta kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah, dan kita diberi kekuatan untuk mencintainya, dan sehingga Allah dapat mengangkat tabir istana kerahmatannya, sehingga kita dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan. Cinta adalah satu kunci yang perlu kita kejar dan kita tuntut, karena dengan cinta menjadikan ibadah tidak terasa sebagai beban. Dengan cinta, orang itu sanggup bangun di tengah malam untuk salat tahajud. Dengan cinta, orang sanggup berkorban. Maka oleh sebab itu, yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta dan Allah cinta. Di sini mungkin sama dengan di sana. Orang yang cinta bola. Di Malaysia, di kampung saya, restoran tidak tutup 24 jam. Sanggup bangun jam 3 subuh untuk nonton bola karena cinta. Tak mengantuk. Itu kehebatan cinta. Maka orang yang cinta kepada Allah, dia sanggup bangun di tengah malam, di saat orang lain sedang lena tidurnya, dibuai mimpi. Di saat itu dia merayu, merintih, menangis, melihat kebesaran dan keagungan Allah, merasai kekerdilan dan kehinaan dirinya, melihat kebesaran yang begitu hebatnya Allah, betapa kayanya Allah. Di saat duduk bertafakur, nampaklah alam semesta yang begitu luas, makhluk yang hidup di dalamnya begitu banyak, laut yang penuh dengan ikan, tetapi mudah saja Allah bagi rezeki kepada mereka. Burung yang terbang dalam keadaan perutnya kosong, balik ke sarang perutnya sudah berisi. Itu semua menunjukkan Allah Maha Kaya. Sehingga orang yang mencintai Allah, maka Allah akan bercerita dengannya melalui ciptaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Tafakkurlah kamu, pikir oleh kamu akan ciptaannya, jangan pikir zat. Saya akan melihat ketua lembaga dakwah. Apa yang nampak di atasnya? Kaligrafi. Ya? Kaligrafi. Cantik kan? Saya lain yang saya nampak. Atas ini bercerita kepada saya, bercerita kepada kalbu saya. Abdul Manaf, sungguh hebatnya yang melukis aku ini. Sungguh hebatnya tukang yang membuat aku, karena dia telah menampakkan hebatannya melalui aku. Begitulah alam yang ada di depan kita bercerita kepada kita akan kehebatan Allah, akan kebesaran dan keagungan Allah. Bunga-bunga yang berada di taman bunga di depan rumah kita itu tiap pagi bercerita kepada kita. Lihatlah saya, kenapa Allah menceritakan keindahan dan kecantikan melalui bunga yang berwarna-warni itu. Dan bunga berwarna itulah yang menceritakan keindahan dan keagungan Allah. Subhanallah. Itu hanya mampu dilihat oleh hati yang bersih, sehingga tak ada ruang, tak ada tempat bagi mereka untuk melupakan Allah. Karena dunia ini diciptakan untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua apa yang ada di dunia ini adalah untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi itulah tujuan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Lalu setelah tahu apa tujuannya, sekarang apa alatnya untuk mencapai tujuan itu? Alatnya adalah zikir jahar dan zikir khafi. Ya. Amalan harian tadi 165 lebih banyak lebih bagus. Begitu mingguan adalah hataman, bulanan manakib. Lengkap paket ini. Percaya, saya berani berjanji,
Kalau Ikhwan dan Akhwat benar-benar istiqamah melengkapkan ketiga paket ini, maka macam-macam pintu hidayah akan terbuka, macam-macam rahasia akan terbuka. Karena ini adalah obat yang sangat mujarab untuk rohani yang diberikan oleh seorang mursyid. Kenapa kalimat la ilaha illallah menjadi Allah? Kenapa bukan Allahu Akbar? Kenapa bukan astagfirullahalazim? Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ada beberapa nama dalam kitab Miftahus Sudur. Dan karena kalimat itulah kalimat yang paling abdal yang diucap oleh Nabi dan Rasul. Abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal ucapan yang aku ucap dan diucap oleh Nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Maka saya pribadi memahami bahwa kalimat itu adalah bahasa Allah dalam surga. Karena yang pertama ditalkin oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam dan Hawa turun ke dunia bertemu di padang Arafah, maka tinggallah di Arab, maka jadilah bahasa surga itu jadi bahasa Arab. Maka Rasulullah bersabda, orang Arab dimuliakan oleh Allah karena nabinya keturunan Arab, Al-Quran bahasa Arab adalah bahasa surga. Orang yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, tentu dia akan mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh para Nabi. Yang kedua, ucapan itu juga yang mampu untuk memantapkan iman seseorang. Dari iman taklid naik kepada iman ilmu, naik kepada iman ayan, ke iman hak, sampai ke iman hakikat. Ini sepatutnya kita memahami tingkatan-tingkatan iman ini. Kenapa perlu kita tahu? Untuk kita jadikan kayu ukur untuk menilai iman kita. Sama juga dengan tarekat kita, ada kayu ukurnya. Tadi telah dibaca, tanbih itu adalah kayu ukurnya. Tepuklah dada, tanyalah iman, sudahkah kita sesuai dengan tanbih? Karena tanbih itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang mampu menaikkan tahap iman sampai kepada iman ayan yang diselimuti oleh cahaya ihsan. Dan kalimat inilah nanti, karena cahaya kalimat itulah yang menjadikan iman itu mantap. Maka Rasulullah mengatakan, hadis yang populer yang selalu dibaca di sini saya tahu, wa yufirin selalu menyebut, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana nak perbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak menyebut la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga yang menjadikan seorang yang dulunya kafir 70 tahun, 50 tahun, 40 tahun, malam ini dia membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islamlah dia. Hilang semua dosanya. Ada kisah, mungkin di sini pernah mendapat kisah itu. Saya duduk bersama Pak Haji Baban di saat saya riada. Ada salah seorang profesor dari Jabatan Pendidikan Kementerian yang sedang memeriksa latifah untuk dinaikkan taraf. Duduklah kami di tempat makan. Sebab pada masa itu tak tahu kemanakan apa yang dapat supa itu panggil saya, karena mereka telah berdebat di supa, di latifah. Pak Baban kata, ada Ustaz Manap sana sekarang dia ada, dia sedang asik dengan mursyidnya Abah, panggil dia. Jumpalah saya 2 orang di depan rumah Pak Baban. Beliau pakai baju kaos. Di masjid serang orang bersikir la ilaha illallah. Bila masuk, yang bawa saya kata, inilah Profesor Wakil Kelakir Nabah dari Malaysia sedang beriadah. Oh ya, duduk. Saya duduk, beliau keluar.
Ya tuang air dalam gelas, kita sama-sama tamu. Kita minumlah air dalam gelas. Apa logiknya itu? Ditunjuk ke belakang orang sedang berzikir. Ya. Yang kuat-kuat itu apa logiknya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya Robita dengan Abah, tolonglah Abah. Badan saya sejuk. Saya orang kampung, dia profesor dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Sedangkan profesor yang ada di Latifah pun berdebat. Pak Baban kata jangan, apa larang kita berdebat. Alhamdulillah, habis Robita datang wajah apa dalam keadaan senyum. Saya kata, coba pinjam pennya profesor. Untuk apa? Saya menjawab jawaban profesor. Dibagilah pen. Coba minta kertas itu. Dibagilah kertas. Kertas ini Pak Profesor lihat kosong. Bolehkah ini dipinjam? Boleh. Bolehkah bungkus pisang goreng? Boleh. Boleh bungkus najis? Boleh. Saya tulislah di kertas itu la ilaha illallah Allah. Coba tolong pinjam ini kertas. Tak boleh Pak. Kenapa tak boleh? Tadi Profesor kata boleh. Sebab ada melekat kalimat la ilaha illallah. Kertas selamat. Jadi saya kata, bayangkanlah Profesor, mulutnya mengucapkan, kertas ini melekat dia menjadi mulia. Profesor tak berani pijak. Apalagi mulut yang sedang berzikir sekarang. Sudahlah kita cerita lain. Malam kami duduk berdua di depan Pak Baban cerita. Abah mula-mula sakit. Seorang dokter India memeriksa Abah. Ini dari telinga saya sendiri. Boleh rujuk kepada Pak Baban. Keluarlah beberapa yang India itu duduk di depan saya. Katanya Abah ini bukan sakit. Abah ini luar biasa. Dan itu keluarlah Abah. Abah masih boleh jalan. Apa dia kata? Abah, jadikan saya murid Abah. Ditalkin oleh Abah. 2 tahun yang lepas kata Pak Baban, pergi India, dia meninggal dunia, dibakar. Jangan mayatnya, kainnya tidak terbakar. Lalu telepon Jakarta, apakah dia masuk Islam? Disiasat-siasat, oh dia pernah menjadi dokter spesialis Abah Anom di Tasikmalaya. Teleponlah saya menerimanya kata Pak Baban. Saya tak tahu bilang Pak Baban, tapi ditelekin oleh apa? Nah, coba bayangkan. Mungkin tak sembahyang, mungkin tak puasa, tapi karena keyakinan di saat menyebut kalimat itu, sehingga mayatnya tidak terbakar. Masya Allah, semua kehendak Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, yang mampu memadamkan dosa yang berpuluh-puluh tahun. Dan itulah kalimat yang Rasulullah ditampar oleh Abu Lahab di saat pakciknya sakit. Maka datanglah Abu Lahab, Abu Jahal, semua pakcik beliau mengadu kepada Abu Talib bahwa anak manakanmu itu membawa agama baru, menghina agama kita. Maka pakciknya panggillah dia, panggillah Rasulullah. Duduklah Rasulullah dekat pakciknya, berdepan dengan Abu Lahab. Benarkah wahai anak manakan apa yang dikatakan oleh pakcik-pakcikmu ini, pamanmu ini? Benar, karena saya ingin mengajarkan mereka satu kalimat saja, kalau mereka ucap, dosa mereka semua dihapus oleh Allah. Orang Quraisy akan dihormati oleh orang Arab. Tiba-tiba cakap satu orang, jangankan satu kalimat, kami sanggup sampaikan kepada kamu 10 kalimat. Wahai anak manakan, apa itu kalimat? Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Kedua tangan Abu Lahab menampar. Itulah tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Betapa hebatnya Rasulullah memperjuangkan kalimat ini. Tetapi kenapa kita yang mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, menyia-nyia kalimat yang satu ini? Kalimat yang diucap oleh para Nabi dan Rasul, kalimat yang menjadikan orang itu Islam. Tapi dunia ini aneh di akhir zaman.
Konon kalimat itu dimasukkan orang dalam neraka karena dia tahlil. Bagi kita silakan, tapi kita tak peduli. Kita tetap akan mempertahankan kalimat. Karena itulah kalimat yang memantapkan iman. Yang kedua, kalimat itulah yang menjadikan kita benar-benar bertakwa dan mati dalam husnul khatimah, sebagaimana ayat yang dibaca oleh Hatib di atas mimbar ini. Kemarin tempat saya sembahyang Jumat, Hatib juga membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang dibaca. Di Mekah, Madinah pun ayat itu dibaca. Di Putrajaya pun ayat itu dibaca. Saya juga pernah sembahyang di Istiqlal, baca juga ayat itu. Karena ayat itu message Allah untuk kita. Perkara yang sangat penting di dalam kehidupan ini, iman, takwa, dan mati dalam husnul khatimah. Maka alat dan kuncinya adalah la ilaha illallah. Untuk takwanya bagaimana menjadi kunci? Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Apa itu takwa? Takwa itu lazir al-qulub, rahasia yang ada di dalam kalbu. Saya sebagai orang kampung yang tidak duduk di universiti macam ustaz-ustaz kita, tak pernah lihat pondok, hanya belajar dari masjid ke masjid, jumpa ulama-ulama kampung. Saya tanya, apa itu sir itu tuh guru? Sir al-qulub, apa sir itu rahasia, qulub itu kalbu. Jadi apa maksudnya? Ya ada rahasia-rahasia lah. Kenapa kita perlu tahu? Saya tidak berputus asa. Bila saya pergi ke Syria Laya, ramai kawan di sana mengatakan, bahwa Abah selalu mengatakan, jangan kamu merasa pandai, tetapi kamu kena pandai merasa. Malam saat riadah, Abah sudah tak dapat bercakap pada masa 2008, 2009. Saya terus ingin tahu secara robita saya dengan Abah. Datanglah isyarat. Pada diri kita ini ada dua yang mendatangkan rasa. Pertama lidah, yang kedua hati. Kalau saya cakap, contoh saya minum air ini, bismillahirrahmanirrahim, manis, Iwan awak tahu manis karena ada gula. Kalau saya cakap pahit, Iwan tahu semuanya. Tapi kalau saya katakan enak, sedap, Iwan awak tak akan tahu, kecuali minum baru tahu. Itu rahasia. Maka kalbu kita saya akan tes malam ini, tapi jangan bagi tahu saya. Pikir sendiri. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kepada Allah itu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia, tapi Maha melihat dan Maha mendengar. Innahu alimun bi dzatis sudur, tahu apa yang ada dalam dada. Percaya Allah mendengar? Percaya. Tapi di saat mengumpat, di saat mengkeji, mencaci orang lain, menghina orang yang dibenci, adakah merasa ucapan didengar oleh Allah? Itulah rahasia. Itulah rasa. Orang takwa tidak akan menghina, tidak akan mencaci, mengkeji orang lain. Karena bila dia bercakap, ada rasa dalam kalbunya bahwa Allah sedang mendengarnya. Karena Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan sifat sama. Anda percaya Allah Maha melihat, tapi di saat berbuat sesuatu yang tak mau istri tahu, yang tak mau suami tahu, yang tak mau kawan tahu, yang tak mau bos tahu, yang tak mau jiran dan tetangga tahu, adakah merasa Allah melihat? Alangkah beruntungnya kalau negara kita semua orangnya bertakwa, semua pemimpinnya bertakwa. Tidak ada orang yang berani mencuri, merompak, menghina, karena mereka merasa kebersamaan dengan Allah. Sekarang takut ada tanya iman. Di saat bersarangnya segala macam penyakit-penyakit hasad, dengki, sombong, ria dan takabur,
Adakah merasa bahwa kita sedang ditatap oleh Allah? Innallaha yanzuru ila suwarikum wa absarukum innama yanzuru ila qulubikum. Maka kita diajar oleh apa? Untuk sampai ke tahap itu pandai merasa. Nah, bila kita sudah pandai merasa, mulut tidak akan bercakap bohong, mulut tidak akan mengkeji, mencaci, menghina orang lain. Mulut karena ada cahaya zikir. Seluruh anggota badan akan disinari oleh cahaya zikir. Tapi malangnya ada lagi orang di luar sana, bila bercakap cahaya zikir seakan-akan cahaya seperti cahaya lampu. Bukan. Mana cahaya? Bila ada cahaya akan menghilangkan kegelapan. Itu hanya bahasa kiasan untuk mendekatkan pemahaman. Di dalam diri kita ini penuh dengan kegelapan, segala sifat-sifat masmumah yang ada di sini. Tetapi dengan zikir tadi, maka cahaya zikir itu yang menghilangkan kegelapan itu dengan masuknya sifat-sifat mahmudah. Sekarang sudah dapat? Sudah berapa lama menjadi ikhwan? Sudah berapa lama berzikir? Kalau dulu sebelum berzikir selalu berbohong, cerita, anggap bergurau. Tapi bagaimana sekarang, masihkah berbohong? Kalau dulu sebelum berzikir menghina orang, apakah sekarang masih menghina orang? Itu yang perlu kita muhasabah. Perlu kita periksa diri kita. Karena tadi sudah dikatakan, anggap beruntungnya orang-orang yang dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Dan seterusnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kuncinya hanya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bila orang meninggal dunia dalam sembahyang jarang-jarang, yang jelas selepas sembahyang subuh, kalau tidak selepas zuhur, kalau tidak pas asar, kalau tidak selepas maghrib apa isya. Maka bila selepas subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, pergi pasar, meninggal eksiden, maka kalimat itu termasuk di antara kalimat-kalimat akhir yang keluar dari mulutnya akan membawa dia ke surga. Yang terakhir, kalimat itu yang menjadi miftahul jannah, kunci yang akan membuka pintu surga. Kalimat itu yang akan membuka kasab dalam di dada seseorang. Dengan kasab itu dia mampu bercerita dengan alam ini. Maka susah untuk diterjemahkan dalam bahasa, sehingga dikatakan cahaya, pada sebenarnya bukan cahaya seperti itu. Hewan dan awat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zikir hobi itulah zikir berdiri, duduk dan berbaring. Saya diajar wiada secara rohania oleh apa? Kalau kamu pergi di pasar, lihat orang sedang goyang-goyang kaki, anggap dia berzikir. Lalu lihat di bawah dadamu, susumu sebelah kiri. Lalu kamu katakan, ya Allah, jadikan saya seperti orang itu yang tidak melupakanmu terus. Pergi mall, kamu lihat orang sedang goyang-goyang, anggap dia berzikir. Pandanglah dirimu. Bila dilatih dengan baik sangka kepada semua yang ada di sekitar kita, kita menganggap semuanya sedang berzikir, apalagi benda yang lain. Sabalillahi ma fis samawati wal ard, semua di langit bertasbih kepada Allah. Maka insya Allah kita akan jadi ahli zikir. Maka ahli zikir itulah yang membawa kita menjadi kekasih Allah, dan kekasih Allah itulah yang menjadikan, yang akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya.